Ini adalah pembunuh yang sangat kejam. Sebelum membunuh korban, dia akan membuat boneka yang mirip dengan korban. Dia membuat boneka itu semirip mungkin dengan korban. Kemudian, dia mengirim boneka itu kepada korban. Tujuannya adalah untuk menakuti korban, karena itu akan memberinya keuntungan. Korban pertama, Aling, ketakutan melihat boneka itu. Jadi dia mabuk di bar. Tapi, beberapa hari setelah dia masuk ke sebuah mobil, mayatnya ditemukan di danau, dan luka di tubuhnya sama persis dengan luka di bonekanya. Jadi polisi memfokuskan investigasi kepada sopir mobil tersebut. Dari kamera pengawasan, mereka mendapati bahwa sopir tak mengantar Aling pulang, melainkan pergi ke pinggiran kota di mana tak ada kamera pengintai, kemudian membuang mayat. Sopir itu mematikan rekaman di mobilnya, dan sekarang polisi kehilangan jejak. Karena mereka tak dapat menemukan sopir itu, mereka harus mencari mobilnya. Kapten Lu mencari tahu posisi pembunuh setelah membuang mayat. Kalau setelah membuang mayat dia kembali ke kota, dia pasti akan terlihat di kamera pengintai. Tapi sampai saat ini, mereka belum menemukan jejaknya di kamera pengintai. Itu artinya setelah membuang mayat korban, pembunuhnya membuang mobilnya juga. Dan benar saja, mereka menemukan mobil itu di danau. Dan seorang pria duduk di kursi pengemudi. Setelah dilakukan otopsi, mereka mendapati bahwa pria itu meninggal 1 hari sebelum Aling meninggal. Itu artinya, pembunuhnya bukan pria itu. Pembunuhnya hanya memanfaatkan identitas dan mobil pria itu. Polisi menganalisis daftar penumpang pria itu. Mereka mendapati bahwa penumpang terakhir menggunakan identitas palsu. Dan saat itu, rekaman di mobil belum dimatikan. Tapi dari rekaman mobil itu, mereka mendapati bahwa penumpang itu tak mengatakan satu kata pun. Mungkin saja dia menggunakan cara lain untuk berkomunikasi dengan sopir. Setelah penumpang itu turun, perekamnya mati. Sejak saat itu, mobil itu tak menarik penumpang lagi. Sampai malam ketika Aling membuat pesanan dari sebuah kamera pengintai, mereka mendapati penumpang itu turun dari bus. Kemudian dia memasukkan koper dan masuk ke bagasi. Setelah itu, dia membunuh sopir dan mematikan perekam di mobil. Hal itu menunjukkan bahwa pembunuh berpura-pura menjadi penumpang, lalu membunuh sopir dan mengambil mobilnya. Dia kemudian menyamar menjadi sopir untuk menjemput Aling. Polisi menyelidiki nomor yang digunakan oleh pembunuh, dan mereka langsung menemukan lokasi sinyalnya. Tapi lokasi itu sangat ramai. Sangat sulit untuk mencari target di tengah keramaian. Dan lokasi sinyal selalu terlambat. 4 polisi melaju ke 4 arah yang berbeda. Sinyal tersangka dekat dengan sinyalmu. Meski sudah mengikuti sinyalnya, mereka tetap gagal menangkap pembunuhnya karena orang yang berlalu lalang. Pembunuh itu merasa diikuti, tapi dia tak panik. Sebaliknya, dia mempermainkan polisi-polisi itu. 4 polisi itu mengikuti sinyalnya selama 1 jam, tapi mereka tak menemukannya. Tiba-tiba, sinyalnya menghilang. Ketika muncul lagi, sinyalnya berada di sebuah metro. Kapten Lu terus mengikutinya, hingga ke jembatan. Tapi sinyalnya hilang tepat di jembatan itu. Tapi tak ada orang di sungai. Tak ada orang. Di sini menunjukkan, kalau sinyal tersangka ada di jembatan, hanya ada 2 kemungkinan. Ponselnya dijatuhkan ke air, atau pembunuh itu menyelam. Pria itu tak mengenakan alat selam, jadi itu tak mungkin. Sayangnya, mereka tak tahu kalau pria itu adalah monster air. Dia bisa menyelam tanpa tangki oksigen. Setelah kembali ke kantor, Kapten Lu melacak lagi. Dia mendapati bahwa pembunuh selalu menghindari kamera pengintai. Itu artinya pria itu sangat ahli. Tapi, setelah membunuh seseorang, kenapa dia malah menuju ke tempat umum? Apa motifnya? Sebelum kasus itu diselesaikan, ada korban lain. Penduduk menemukan boneka lain di pinggir danau. Begitu tiba di polisi, Dr. Liu mengenali korbannya. Aku mengenalnya. Namanya Humei. Dia adik kelasku. Tak disangka, korban selanjutnya adalah seorang wanita kaya, yang juga merupakan teman Dr. Liu. Apa pembunuh itu akan menggunakan cara yang sama?